Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marlina dalam acara Bincang Santai FTG. FTG mencerdaskan masyarakat. Baiklah, apa kabar Sobat Geologi? Jumpa lagi di tema kita. Sekarang kita akan ngobrol tentang beasiswa SSHN. Apa itu beasiswa SSHN dan untuk siapa dan bagaimana cara mendapatkannya? Kita akan ngobrol langsung dengan salah satu alumni atau apa ya disebutnya peserta atau penerima beasiswa dari SSHN dari salah satu dosen Fakultas Teknik Geologi, yaitu Bapak Dr. Tengkuyan. Selamat pagi Pak Tengkuyan. Selamat pagi Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak, sehat? Alhamdulillah. Sudah menyesuaikan dengan udara di Indonesia? Kalau udara udah, tapi ada beberapa yang masih terasa jet lag walaupun udah 2 minggu lebih. Oh gitu ya, walaupun udah 2 minggu lebih ya. Oke, baiklah. Waktu masalahnya ya. Waktu ya masalahnya ya, perbedaan waktu yang sangat signifikan ya antara Indonesia dan Prancis ya. Betul. Baiklah Sobat Geologi, jadi Bapak Tengkuyan ini merupakan salah satu penerima beasiswa SSHN. Nah, kita bisa langsung tanya aja ya, apa sih itu beasiswa SSHN itu Pak? Siap, bangga. Jadi beasiswa SSHN ya, ini memang kalau terkait dengan beasiswa artinya kita mendapatkan biaya untuk apakah itu sekolah ataupun kegiatan penelitian. Nah ini beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Prancis sebetulnya. Jadi SSHN-nya itu sendiri ya bahasa Prancis. Ya. Kepanjangannya nih Pak? Kepanjangannya dari Séjour Scientifique de Haut Niveau. Nah, Séjour Scientifique de Haut Niveau. Oh, de Haut Niveau. Jadi S-nya itu Séjour, ya. S yang berikutnya Scientifique, ya, Scientifique. H-nya itu Haut dibacanya, Haut, N-nya Niveau. Niveau. Jadi itu kalau Séjour itu sebetulnya tinggal ya, biasanya tinggal kita. Scientifique itu kegiatan ilmiah. Haut itu kan tingkatan yang tinggi, niveau itu tingkatan. Jadi haut niveau itu level yang tinggi. Artinya beasiswa ini diberikan untuk kegiatan ilmiah pada level yang tinggi sebetulnya. Nanti lebih lanjutnya ada ya, dijelasin lagi. Nah, kalau lembaga kan tadi Bapak bilang ini diberikan oleh pemerintah Prancis itu sendiri, atau ada lembaga khusus yang mengelola ini? Jadi, beasiswa SSHN ini. Betul sekali. Jadi begini, memang ini program pemerintah Prancis dalam rangka membantu atau kerjasama dengan beberapa negara berkembang seluruh dunia ya. Salah satunya Indonesia, dan itu disalurkan melalui lembaga yang menjadi perwakilan dari pemerintah Prancis. Jadi dalam hal ini di Indonesia berarti ada kedutaan besar Prancis, dan dalam implementasinya di lapangan itu ada yang disebut IFI. Oh, IFI. Ya, IFI itu Institut Français Indonesie. Jadi itu adalah lembaga pemerintah Prancis yang ada di Indonesia. Oh, jadi mereka sebenarnya tidak hanya mengelola SSHN ini aja ya. Banyak ya dari segi penelitian. Jadi beasiswa sendiri bukan hanya SSHN. Banyak beasiswa lain dari pemerintah Prancis itu banyak. Salah satunya sekarang yang terbaru itu ada Sciences et Impact, AMPEC ya. Sciences et Impact. Itu beda lagi skemanya, tapi banyak sekali sebetulnya mereka meluncurkan beberapa kegiatan termasuk beasiswa. Oke, nah untuk beasiswa SSHN ini sendiri Pak, ini peruntukannya untuk siapa sih? Apa harus dosen dengan sudah menyelesaikan S3 seperti Bapak, atau memang ini bisa diikuti oleh siapa saja, atau ada kriteria khusus tentang beasiswa SSHN ini nih dari pengalaman Bapak? Jadi beasiswa ini memang sesuai dengan skemanya dan dari nama kan, itu sebetulnya beasiswa untuk kegiatan ilmiah di tingkat yang tinggi ya. Jadi ada beberapa lagi sebetulnya tingkat yang di bawahnya ada. Nah, untuk yang beasiswa SSHN ini memang diperuntukkan bagi peneliti yang sudah berkiprah mungkinnya di dalam kegiatan ilmiah sebetulnya begitu. Jadi tinggi itu sebetulnya bukan tinggi artinya itu pendidikannya atau apanya gitu ya. Tetapi artinya peneliti yang sudah cukup lama menjalani kegiatan ilmiah. Tetapi di sisi lain juga ada, karena kan ini skemanya adalah kerjasama penelitian, jadi dari pemerintah Prancis dan Indonesia. Dalam hal ini dipersyaratkan itu harus ada lembaganya di Prancis ataupun di Indonesia, misalnya universitas dan universitas. Dalam hal ini kalau kita UNPAD berarti dengan universitas mana di Prancis. Berarti harus ada
MOU Ya, antara universitas betul. dengan universitas dulu Jadi ada ya. kolaborasi ya antara universitas dengan universitas. Pada akhirnya bisa saja itu dosen ya atau peneliti, barangkali mungkin di beberapa universitas seperti di luar itu ada dosen, ada yang peneliti saja, ada dosen dan peneliti. Itu bisa kalau di kita kan dosen itu merangkap peneliti. Jadi dosen bisa, peneliti kalau bukan universitas itu peneliti seperti BRIN di beberapa namanya di dalam beberapa program untuk yang tahun ini pun BRIN itu ada beberapa orang yang berangkat bersama dengan saya. Ada lebih dari 5 orang seperti BRIN. Jadi tapi sebagian besar universitas dosen peneliti masalahnya. BRIN yang peneliti saja pun ini mendapat kesempatan untuk ikut beasiswa ini. Nah, di sisi lain pun ada mahasiswa S3. Oh, gitu boleh ya? Boleh, mahasiswa S3 yang sedang melakukan penelitian, tapi jadi bukan yang baru masuk ya. Karena kan kalau S3 ini melakukan penelitian, sehingga diberi kesempatan, boleh. Itu tapi biasanya itu adalah kebijakan dari pemerintah Prancis. Ketika dirasa ini sebetulnya mahasiswa S3-nya tapi yang peneliti ya. Jadi apakah mahasiswa S3 ini memang sudah menjadi pegawai BRIN atau menjadi dosen di universitas, itu bisa. Bukan mahasiswa S3 yang free gitu ya, tetapi yang sudah tercatat sebagai peneliti atau dosen. Jadi dalam rangka meningkatkan levelnya penelitiannya itu bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, dari pengalaman Bapak nih lolos penerima SSHN, gimana sih caranya gitu biar dapat beasiswa ini buat biar sobat geologi semua yang punya keinginan untuk melakukan kegiatan riset seperti Bapak di Perancis, bagaimana nih cara memperoleh beasiswa SSHN ini nih, Pak? Ini ada tipsnya ya. Jadi, tipsnya. Bagus sebetulnya ini untuk kita semua. Karena beasiswa ini dari tahun ke tahun selalu ada, bahkan mungkin ada beberapa beasiswa yang lain yang sebetulnya juga mirip skemanya hampir sama. Jadi persyaratannya biasanya tidak begitu jauh bedanya. Ini pertama ya kita usahakan tuh punya kegiatan ilmiah yang berkolaborasi dengan institusi di Prancis. Itu dulu. Karena ini kan beasiswanya dari pemerintah Prancis, jadi ketika kita mempunyai skema kerjasama penelitian dengan institusi di Prancis, ini kita punya peluang satu, itu pertama. Itu yang menjadi kunci mengapa kemarin ya alhamdulillah saya bisa masuk, karena kebetulan juga di sini Laboratorium Geologi Lingkungan dan Hidrogeologi itu punya kolaborasi riset dengan Universitas Sorbonne di Prancis. Nah ini menjadi kunci karena memang tidak semudah itu sebetulnya tetap ya diseleksi. Jadi dari kemarin itu seluruh Indonesia hanya 15 orang yang ikut beasiswa tahun 2023. Dari yang pelamar, Bapak mungkin ya seluruh Indonesia ya. Saya nggak tahu jumlahnya, tapi seluruh Indonesia. Nah itu pun pada saat wawancara yang ditanya itu memastikan, karena kita kan memasukkan dokumen. Dokumen itu salah satunya adalah dokumen kolaborasi riset. Jadi harus dibuktikan ada MOU antar laboratorium atau antar universitas, itu menjadi bukti dokumen, kemudian itu dipastikan pada saat wawancara. Apakah benar ya? Ini sudah berjalan sampai sejauh mana, apa outputnya dan sebagainya dari program riset itu. Kemudian yang berikutnya adalah selain kolaborasi, saya kira juga risetnya ini memang sepertinya bukan yang baru ya. Nah, jadi memang diusahakan riset ini terjalin terus gitu ya. Jadi berkelanjutan gitu ya. Jadi bukan itu. Jadi kalau misalnya baru ya mungkin setelah itulah nanti mungkin bisa bersaing dengan yang saya. Karena harus bersaing. Bersaing dengan yang lain mungkin ya. Mungkin juga kita coba sekarang jalin kerjasama, terus kita daftarkan beasiswa bisa juga sih kalau misalnya nasibnya bagus bisa masuk. Karena masalahnya bersaing dengan yang lain. Nah, untuk jadwal penerimaan beasiswa SSHN ini sendiri, Pak, apakah bisa kapan saja kita apply ke kedutaan Perancis atau memang ini ada jadwal-jadwal khusus untuk penerimaan dari pengalaman yang Bapak kemarin? Jadi biasanya dalam 1 tahun itu ada 2 kali kalau tidak salah. Sebetulnya sebelum saya juga Pak Febriwan sempat ya mendapatkan, walaupun mungkin waktunya tidak selama saya 3,5 bulan, beliau hanya 1 bulan lebih. Nah itu ada di awal
atau di akhir tahun itu biasanya ada pembukaan dari IVI biasanya. Karena kan di institusi awal yang tahun ya, mewakilinya dicatat nih IVI, sobat ya. geologi. Biasanya Jadi di awal dicari-cari tahun ya itu di suka awal ada. tahun. Nah kemarin itu untuk yang beasiswa yang sama itu di akhir tahun, makanya di akhir tahun ataupun awal tahun. Jadi di akhir tahun sudah dibuka. Jadi apply atau ya kita masukkan lamaran ya untuk aplikasi untuk ikut beasiswa ini di akhir tahun 2 Desember, tapi udah ditutup. Tapi di awal tahun nanti dibuka kembali biasanya di bulan Maret. Waktu itu saya di awal tahun. Jadi waktu itu saya daftarkan. Tapi kebetulan karena saya memang sudah sebelumnya ada komunikasi dengan IVI, jadi itu mereka yang kontak. Kontak ya karena untuk memasukkan. Jadi kalau misalnya kita tidak punya kontak pun rajin-rajin aja membuka websitenya IVI. IVI ya, websitenya IVI rajin-rajin dibuka sobat geologi untuk yang tertarik dengan memperoleh riset beasiswa dari SSHN ini. Dan untuk waktu Bapak di sana 3,5 bulan. Betul, 3,5 bulan. Fasilitas apa saja nih Pak yang diperoleh dari beasiswa SSHN ini selama 3,5 bulan Bapak di Perancis? Ya, jadi ini yang harus kita syukuri. Jadi kalau kita dapat beasiswa ini memang semua ditanggung oleh pemerintah Perancis ya. Pertama mulai kita berangkat dari tempat ya. Kalau Bandung sih sebetulnya ke Jakarta itu enggak di ini ya karena dekat. Tapi kalau misalnya dari teman-teman kemarin yang dari Aceh, dari Sulawesi, dari Kalimantan, mungkin dari daerah timur, itu dari tempat mereka ke Jakarta pun itu ditanggung pesawatnya, pakai pesawat. Gitu ya, ditanggung pakai pesawat. Kemudian di Jakarta kita tiket pulang pergi itu juga ditanggung sama ya, ke tempat asal juga semua ditanggung itu tiket. Kemudian akomodasi, jadi selama di sana juga kita ditempatkan di apartemen yang cukup baik dan bagus sebetulnya. Dan itu sudah disediakan? Sudah. Jadi di sana tuh kita difasilitasi dengan baik ya. Jadi tidak seperti ketika sekolah ya. Karena dulu saya sekolah di Prancis tuh dulu cari sendiri atau misalnya ya beda lah. Kelas jadi ini udah kayak kita masuk asrama aja datang gitu ya. Datang ke sana memang sudah mereka menyambut dengan baik. Beberapa kalau untuk yang peneliti senior itu biasanya ditempatkan di apart hotel. Jadi hotel sebetulnya apartemen hotel. Jadi fasilitasnya lengkap di dalamnya. Jadi kalaupun kita tidak membawa alat masak, sudah ada di sana. Jadi alat masak sudah ada untuk mandi, seperti di hotel. Tetapi kita tinggal selama 3,5 bulan. Bayangin ya. Fasilitasnya seperti benar-benar di hotel. Free liburan ya. Walaupun liburannya sambil berpikir ya, Pak ya. Dan tentunya dapat uang saku ya. Oh, uang saku juga dapat. Uang saku bulanan. Ya, uang saku bulanan cukup lumayan ya, Pak ya. Nah, selain kegiatan, kan tadi Bapak bilang kalau Bapak ke sana ke Universitas Sorbonne ya. Nah, berarti fakultasnya kita sudah menentukan sendiri gitu ya Pak ya. Jadi Bapak nanti penelitian di laboratorium mereka gitu namanya. Dan tadi juga fasilitas lain seperti halnya tempat tinggal dan lain juga sudah sudah dijamin gitu ya. Nah, selain kegiatan penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak, ada kegiatan lain nggak dari program SSHN ini selain misalnya ada pertukaran budayanya atau ada acara apanya, gitu Pak? Ya, jadi kalau intinya kegiatan ini adalah sebetulnya kan memfasilitasi pemerintah tuh Perancis memfasilitasi kita para peneliti untuk datang ke sana. Datang ke sana itu bisa dimanfaatkan untuk bekerja di apakah itu di laboratorium untuk mengambil data dan sebagainya juga boleh, ataupun hanya berdiskusi. Kemudian presentasi seperti saya, diskusi, presentasi seperti itu, atau menulis paper bersama. Itu kan sering jadi diskusi itu dalam rangka menulis paper, kemudian nanti outputnya adalah paper. Ada salah satu teman sudah accepted ya di paper Q1 yang bagus ya, salah satu teman yang dari IPB kalau nggak salah. Terus kemudian ada teman lain itu ketika di sana, karena kota-kotanya beda, jadi tidak di satu kota, itu di Prancis pun disebar. Di Indonesia itu dari beberapa universitas, di Prancis pun di beberapa universitas tersebar. Nah, di beberapa kota ada yang menyelenggarakan misalnya di kota itu, biasanya di kota-kota kecil itu kan lebih, kalau saya di Paris ya, kota besar, jadi terlalu kompleks, tapi kalau di kota kecil itu akan lebih, suasana kekeluargaan itu lebih kental, lebih terasa sehingga ada kegiatan kebudayaan, mereka ikut. Jadi itu bebas sebetulnya. Dan sisanya juga jadi tidak kaku karena ini bukan sekolah. Bukan sekolah ya. Jadi penelitian sambil ya kita di sana menikmati sebetulnya pemerintah Prancis pun ya itu memfasilitasi untuk memahami bagaimana Prancis. Jadi itu sama-sama memberikan beasiswa itu tentunya untuk memahami itu. Jadi kita di sana bisa tahu Prancis itu seperti apa.
Jadi sisanya kita pakai untuk jalan-jalan, melihat dan sebagainya, ya seperti itu. Kalau ada yang senang ke museum, Iya gitu. ya seperti itu. Jadi santai sebetulnya. Santai saja ya. Jadi nggak kayak kita sekolah atau seminar gitu ya. Misalnya atau kita masuk kantor harus datang jam 8 pulang jam 4 gitu ya. Nah, kalau itunya ada aturan seperti itunya. Tergantung laboratorium. Oh, ada gitu. Kalau misalnya kita masuk laboratorium tertentu di universitas mana gitu, harus mengikuti jam kerja mereka, masuk pagi, keluar sore. Ada. Gitu ya, ada ya. Tapi ada di beberapa tempat pun yang bebas. Nah, jadi ini ya contoh ada 2 hal ya di teman-teman itu kan beda-beda. Kalau saya yang di tengah-tengah, jadi mengikuti jam kerja mereka, saya datang paginya agak ke siang juga ketika kita memang baru bisa datang siang tidak masalah di tempat saya. Pulangnya sore, ya, menyesuaikan saja, kadang-kadang malam. Nah, ada teman saya yang lain yang dari universitas lain di Indonesia ini, dia di laboratoriumnya tuh bebas. Bahkan dia datang ke laboratorium pun jarang. Lebih banyak tinggal di hotel, tapi dia produktif. Dia bikin paper di situ. Terus kemudian kalau ada perlu datang ke laboratorium. Gitu. Ada yang harus tinggal lama tuh sampai malam bahkan di sana. Di laboratorium. Jadi tergantung juga apa namanya partner dari Perancisnya ya, partner penelitian kita atau profesor kita ya Pak ya. Ya, tapi sebetulnya tuntutan ke kitanya nggak seberat yang sekolah ya. Terus untuk outputnya sendiri Pak, itu tuh memang harus paper atau boleh hanya presentasi saja atau memang ada kriteria khusus output dari beasiswa SSHN ini? Nah, outputnya sebetulnya tidak dituntut untuk mempublish atau mengeluarkan paper misalnya, tidak. Tetapi tadi beasiswa ini diberikan kepada institusi yang punya kolaborasi. Biasanya dari kolaborasi itu memang pasti keluar paper. Jadi itu sih sudah otomatis. Jadi pemerintah Prancis pun tahu dia waktu menyeleksinya itu seperti itu. Oh ini yang ini, memang ini betul kolaborasinya ada, kemudian ada outputnya. Apakah itu ada output sebelumnya atau nanti akan ada output, itu terlihat di situ. Jadi tidak dituliskan secara tersurat ya, tapi tersirat harus, mungkin. Tersurat tuh jadi harus ada Q1 misalnya ya, Scopus Q1 misalnya gitu. Nggak ada ya, tapi memang kalau di kita mungkin iya. Tapi kalau di kita ya, tapi memang secara otomatis hasil penelitian tersebut menghasilkan jadi kalau di luar itu ya, tulisan di luar negeri ini universitas itu ataupun institusi penelitian itu memang sudah menjadi budaya menulis dan mempublikasi, sehingga yang begitu nggak akan nggak usah ditulis kayak di kita ya, minimal Q3, Q2 gitu ya. Tapi jadi, memang pasti ada gitu. Dan itu memang sudah istilahnya sudah menempel ya, dan otomatis jika kegiatan riset outputnya pasti tulisan gitu ya Pak ya, betul sekali. Nah selanjutnya nih pertanyaan terakhir karena waktu kita juga tinggal sebentar. Tips dan trik tinggal di Perancis nih. Bapak kan dulu sekolah di Perancis, terus kemarin Bapak 3 bulan di sana. Tips and trik buat sobat geologi yang mau berangkat atau mau ikut beasiswa SSHN ini nih, apa nih Pak tipsnya? Bisa betah tinggal di sana atau ada trik-trik khusus untuk kita bisa menyesuaikan diri secara cepat dengan baik itu budaya, udara dan lain sebagainya ya di Perancis ini? Baik, jadi begini, Prancis ini merupakan salah satu negara yang indah sebetulnya, bagus. Jadi kita kalau mau jalan-jalan di sana bagus. Sudah cukup terkenal ya Paris dengan Menara Eiffel-nya, banyak museumnya ya Pak ya. Tempat saya sekolah Strasbourg itu ada salah satu kota terindah di dunia, Colmar. Jadi banyak objek wisata di sana, sehingga ada keinginan kita kan biasanya untuk melihat negara yang seperti itu. Tentunya ini harus kita siapkan semuanya karena secara iklim tentunya pasti berbeda. Kita iklimnya tropis, di sana iklim dingin kan ya, subtropis ke dingin. Jadi kita harus mempersiapkan kondisi kita harus sehat lah ya. Karena kalau misalnya tidak sehat datang ke sana malah sakit. Ada beberapa kejadian seperti itu. Ikut kegiatan misalnya walaupun riset di sana datang ke sana malah sakit. Jadi gimana mau ikut penelitian seperti itu malah sakit terus kemudian pulang atau nah ini yang harus jelas tuh kondisi kita harus fit ya. Harus fit kemudian karena kita akan memasuki daerah yang ekstrim ya kalau dibandingkan dengan kita ya di tropis. Kemudian juga supaya kita betah di sana tentunya kita harus menikmati apa yang kita lakukan.
Jadi enjoy dengan apa yang kita lakukan di sana. Jangan ingat terus rumah gitu ya. Ya betul. Walaupun semua orang itu homesick itu aja. Homesick Apalagi itu yang sudah aja punya keluarga ya. Kalau yang belum punya ya. keluarga aja ada yang homesick sama aja. Ya. Yang punya keluarga apalagi. Nah, kecuali keluarganya ikut. Nah, kalau program-program short term begini kan tidak bisa mengajak ya. Jadi ya itu, kita nikmati atau kita enjoy dengan apa yang kita lakukan. Yang pasti, kalau Perancis ini nggak beda jauh dengan Indonesia menurut saya secara budaya. Kenapa? Mereka mungkin kalau dibandingkan dengan Jepang, Korea yang tuntutannya cukup, karena mereka kan worker, orang itu yang senang bekerja kalau di Jepang, workaholic ya. Kalau di Perancis sih enggak, tetapi produktif. Nah itu yang harus dicontoh sebetulnya. Jadi seperti kita ya. Kita bekerja, slow kemudian sure ya, Pak, ya. Jadi kalau misalnya waktunya ngopi-ngopi, nah itu Prancis itu yang unik di situ dan mungkin teman-teman nanti bisa mencoba untuk Prancis itu seperti itu karena bekerjanya itu walaupun santai tetapi produktif. Jadi waktunya ngopi-ngopi, ngobrol seperti kita. Terus sudah gitu bekerja. Nah itu yang perlu kita contoh itu adalah jangan sampai ngopi-ngopi lupa kerja. Jadi ngobrol, kerjanya sedikit. Ngopi. Jadi kerjanya malah nggak ada. Gitu. Nah kalau bisa mereka waktunya ngopi, pagi-pagi ngopi. Kemudian bekerja tuh serius, bahkan ke sebelahan pun tidak ngobrol ketika bekerja. Pada sebelahan. Tapi nanti kita ngopi keluar, di luar itu yang tadi sebelahan itu, ngobrolnya itu jadi rame. Padahal waktu sebelahan kerja itu enggak. Jadi waktu kerja keluar kayak nggak kenal gitu. Kayak nggak kenal, betul. Kita kayak nggak kenal tuh. Di ruangan tuh sepi gitu, kayak nggak kenal. Tapi nanti keluar rame di luar. Nah itu yang perlu. Di luar ngopi, terus siang makan siang seperti biasa 2 jam gitu, terus balik lagi. Jadi nggak itu hilang gitu ya, nggak balik lagi selalu. Kemudian nanti kerja lagi, terus nanti ada ngopi lagi, baru pulang pada saat sore dan sebagainya. Itu bagus. Jadi ada budaya yang perlu kita contoh sebetulnya. Ketika kita bisa menyesuaikan dengan itu, saya kira mungkin akan betah lah. Prancis. Betah ya? Tetap Bapak juga betah ya? Betah, insya Allah. Punya keluarga ya tetap di rumah, balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia. Kan nyari lagi beasiswa ya Pak ya, biar bisa jalan-jalan lagi ke sana. Itu untuk itulah, untuk jalan, untuk melihat, untuk menggali pengalaman. Iya betul banget Pak. Jadi itu dia tips dan triks dari Pak Tengku yang tinggal di Prancis ya. Jadi yang pasti budayanya masih sama dengan kita ya Pak ya, nggak terlalu strike dengan bekerja, nggak terlalu kaku juga ya Pak ya, jadi masih tetap bisa slow kayak kalau kata orang anak sekarang woles kenapanya. Oke, baiklah Sobat Geologi, karena waktu kita juga sudah habis. Jadi terima kasih Pak Tengku ya sharingnya. Mudah-mudahan para Sobat Geologi ini banyak yang tertarik untuk mengikuti program beasiswa SSHN ini. Baiklah Sobat Geologi, itu yang sudah diceritakan oleh Pak Tengku Yan, bagaimana cara memperoleh SSHN dan tips dan triknya, terus gimana tinggal di sana dan kegiatan apa yang dilakukan sudah disampaikan, sehingga bisa menjadi masukan untuk para Sobat Geologi yang tertarik untuk mengikuti program SSHN ini tahun depan ya mungkin ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan saya Marlina mohon undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.